Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan Yesus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Puji Tuhan. Saudara, pada saat seseorang menabur benih, maka apa yang ditaburkan hari ini akan menentukan jenis buah yang akan dituai besok. Kalau apa yang ditabur dalam daging seperti kebencian, iri hati, sakit hati, dan sebagainya, maka pasti akan dituai adalah kebinasaan. Namun begitu juga sebaliknya, jika yang ditabur dalam roh seperti kasih, sukacita, murah hati, sabar, dan sebagainya, maka yang akan dituai adalah kehidupan kekal. Contoh yang dapat kita lihat adalah Saul. Sebagai raja atas Israel, Allah telah mengurapinya melalui Samuel. Namun pada waktu Raja Saul mengutus Daud mengalahkan Goliat sebagai musuh yang sangat ditakuti, dan Daud menang dalam pertempuran itu, hati Saul panas. Ia merasa iri mendengar rakyat mengeluhkan kemenangan Daud, melebihi pujian mereka terhadapnya sebagai raja. Kedengkian muncul di hati Saul terhadap Daud. Beberapa kali ia coba membinasakan Daud, raja yang juga diurapi Allah. Pada akhirnya Saul pun mati bukan sebagai kesatria, karena ia mati bunuh diri. Raja Ahab dan Ratu Isabel mengalami nasib yang lebih mengenaskan, saudara. Elia telah menunjukkan kemahakuasaan Allah dan membunuh nabi-nabi Baal kepercayaan mereka. Kenyataan ini menimbulkan kebencian di hati mereka, sehingga mereka bermaksud membunuh Nabi Elia. Akibat kebencian terhadap Nabi Allah itu, keluarga mereka mati mengenaskan. Ahab terbunuh oleh pedang lawan dan darahnya dijilati anjing. Sedangkan istrinya Isabel mati dijatuhkan musuh dari atas jendela rumah. Mayatnya diinjak-injak dan tubuhnya dimakan anjing, tepat seperti yang Tuhan firmankan kepada Elia. Saudaraku, mari kita perhatikan benih-benih yang kita tabur dan jangan menganggap remeh benih yang kita tabur, saudara. Karena tuainya berdampak besar di dalam kehidupan kita. Sekarang ini menabur benih, apakah kita, saudara? Pilihan ada di setiap kita masing-masing. Pilihlah menabur benih dalam Roh Kudus, supaya buah yang kita tuai adalah kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui benih-benih yang berkenan kepadanya, yang sudah kita taburkan. Setelah genap 7 tahun, Yakub meminta upahnya, yaitu Rahel, untuk menjadi istrinya. Tetapi Laban memberikan Lea, kakak Rahel. Yakub tentu kaget dan mungkin marah kepada Laban yang sudah menjadi ayah mertuanya. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Sang penipu sekarang ditipu. Dan yang menyedihkan, ini bukan terakhir kalinya Yakub mengalami penipuan atau menjadi korban penipuan. Ada beberapa kali dalam hidupnya dia tertipu. Yakub pernah menipu ayahnya yang buta. Sekarang dia ditipu oleh pamannya dengan membiarkan dia menikah dengan seorang wanita yang matanya tidak berseri dan tidak ia cintai. Meskipun Yakub berhasil menikahi Rahel 7 hari sesudahnya, tetapi ia harus bekerja selama 7 tahun lagi. Jadi total 14 tahun Yakub harus bekerja. Di sini Yakub belajar hukum tabur tuai, saudara.
Firman Tuhan mengatakan bahwa Esau seharusnya melayani Yakub, tapi di sini Yakub melayani Laban dengan mendapatkan Lea terlebih dahulu. Paling tidak Yakub mengerti apa yang dirasakan Esau sebagai kakak yang lebih tua. Yakub ditipu ayah Rahel seperti ia menipu ayahnya. Saudaraku, Allah tentu sudah mengampuni Yakub, tetapi apa yang Yakub tabur harus ia tuai. Jika kita menanam mangga, kita akan menuai mangga. Jika saudara menabur kasih, saudara akan menuai kasih. Jika saudara menabur Injil, saudara akan menuai jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus. Demikian juga pula, jika saudara menabur hal-hal yang negatif, ada hal yang akan saudara tuai. Untuk itu mari saudaraku, kita tekadkan hati untuk menabur hal-hal yang positif, yang berkenan kepada Tuhan, baik lewat ucapan dan tindakan, sehingga di masa mendatang kita akan menuai segala kebaikan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menabur hal-hal yang baik, yang positif, yang berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk memiliki karakter Kristus, sehingga kami boleh bertindak hati-hati dalam ucapan dan tindakan kami. Karena kami percaya apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.